saya Gede dari Online D7. Pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang udah masuk ke dalam YouTube dan Instagram ya. Jadi kalau Anda mau tanya-tanya, Anda bisa komen di bawah atau Anda bisa komen di Instagramnya Online D7 di @onlined7. Tim kami juga sering banget kayak ngelempar pertanyaan, ask me question. Anda bisa tanya-tanya di sana, dan kalau pertanyaannya bagus atau banyak yang nanya, saya akan bahas dalam video di YouTube channel D7 TV ini. So, check it out ya, apa namanya, sosmed kami juga di @onlined7 di Instagram. Oke, kalau Facebook fanpage juga ada di Online D7. Silakan di like, nanti kita bisa banyak diskusi juga di sana. Oke, jadi gini, pertanyaannya simpel. Deposito bagus nggak? Deposito di bank itu bagus nggak? Nah, jadi gini, itu kan sebagai investasi ya. Jadi ini konteksnya itu adalah investasi. Bagus nggak sih kalau kita investasi di deposito? Oke, sekarang saya jelasin dulu. Prinsipnya gini. Kalau kita berinvestasi, prinsipnya adalah membuat uang bekerja untuk kita sehingga uang itu akan menggandakan diri gitu ya. Menggandakan diri. Jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Seperti itulah dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya kuncinya adalah kita harus bisa membuat uang itu berganda dan menjadi semakin banyak, semakin lama. Sekarang kita lihat deposito, oke nggak sih? Deposito secara prinsip oke, kita naruh uang deposito kita dapat bunga. Oke, sebelum saya ngomong lebih lanjut lagi, saya mau menegaskan di sini saya tidak membahas ini riba atau enggak ya. Jadi benar-benar kayak ya udah kita dapat bunga, that's it gitu loh. Dapat bunga, uang kita dapat banyak, kan sesimpel itu. Cuman gini, secara prinsip bunganya, iya kita dapat jadi lebih banyak uangnya. Jadi uangnya 1 jadi 2, 2 jadi 4 seperti itu. Nah, tapi kita harus paham ada faktor luar yang membatasi kenaikan atau kebergandaan si uangnya, yaitu adalah satu yang namanya inflasi. Contoh, kita naruh uang 1 juta di deposito, lalu anggaplah bunganya 1% ya, biar gampang aja. Biar gampang, misalnya 1% yaitu jadi 1,1 juta 10 ribu. Nah, jadi 1 juta 10 ribu nih dalam sebulan, biar gampang aja. Ternyata ada inflasi. Nah, inflasi ini misalnya besarnya, contoh aja biar gampang hitungnya, 2% per bulan. Jadi barang yang sekarang harganya 10 ribu, yang harganya 1 juta, bulan depan jadi 1,020,000 karena karena inflasinya 2%. Ini biar gampang hitungnya, biar gampang. Inflasi sebenarnya nggak 2% sebulan juga, tuh gila banget sih. Dan bunga deposito sebenarnya juga nggak 1% sebulan, tuh gila gede banget. Jadi gini, deposito itu biasanya bunganya adalah 5% per tahun. 3 sampai 5, mungkin ada yang 6%, tergantung dari berapa yang Anda depositoin. Semakin gede uang deposito Anda, maka semakin gede juga bunga depositonya. Let's say 6% deh per tahun. Artinya kan 0,5% per bulan. Nah, itulah kira-kira bunga deposito tuh kayak gitu, 0,5% per bulan. Sedangkan inflasi yang sebenarnya itu bisa 6-7%, meskipun dikatakan oleh pemerintah misalnya hanya 4%, 3%, 5%, cuman sebenarnya itu bisa lebih tinggi daripada itu. Kenapa? Contoh paling gampang, ngitung inflasi. Sekarang uang pangkal masuk SD berapa, tahun depan uang pangkal masuk SD yang sama berapa? Ya itulah inflasi gitu loh, kenaikan harga barangnya seperti itu. Jadi kalau misalnya naiknya lebih tinggi daripada investasi kita, ya uang kita habis. Nah, sekarang kita lihat yang deposito. Deposito itu kenaikannya 0,5% per bulan atau 6% setahun. Itu pun masih kena pajak bunga 20%. Dan kalau Anda ambil tengah-tengah masa tenor, misalnya gini, perjanjian depositonya setahun, rata 2 bulan Anda ambil, itu ada yang namanya penalti seperti itu. Jadi basically uang Anda malah berkurang kalau misalnya Anda perlakukan seperti itu. Nah, deposito sendiri itu pretty much kalah dengan inflasi. Jadi sebenarnya uang Anda ya habis, meskipun habisnya lebih lama daripada kalau Anda taruh uang di celengan gitu ya. Kalau di celengan udah habis kena rayap, terus habis juga ya kena inflasi kayak gitu kan. Nah, tapi kalau di deposito itu cuman habis karena inflasi doang. Jadi uang Anda habis, dalam jangka panjang Anda nggak akan bisa bersaing lah dengan kenaikan harga barang, tapi ya Anda dapat bunga seperti itu. Jadi, dan kelebihan dari deposito adalah uang Anda dijamin LPS selama Anda naruh deposito di bank-bank yang diawasi atau dijamin oleh LPS. Itu pun besarnya ada maksimalnya, kalau nggak salah 2 miliar, Anda bisa cek lagi. Jadi gini, wah deposito enak dong, uangnya dijamin, nggak akan hilang gitu kan, dijamin sama LPS. Ya jelas dijamin, kenapa? Karena uang Anda habis sebetulnya. Sekarang bayangin,
kenapa kalau kita main saham, kenapa kalau kita invest di saham, kita invest di forex atau invest di properti, kenapa nggak dijamin? Kenapa? Karena itu adalah investasi yang benar-benar memberikan Anda keuntungan. Nah, deposito sebenarnya itu kan memberikan Anda uang Anda habis nih lama-lama nih karena inflasi. Nah, supaya menarik dijaminkanlah oleh LPS. Prinsipnya sederhana kok. Karena kalau nggak kayak gitu, ya orang nggak ada yang mau naruh deposito. Karena kalau orang nggak naruh deposito, bank nggak punya duit. Nah, ini kan jadi problem. Bank nggak bisa muterin duitnya sehingga orang yang perlu modal jadi nggak bisa dapat modal. Seperti itu ya. Ekonomi bakal ya nggak bagus lah, bakal turun lah, bakal slow down kayak gitu. Makanya dibuatlah program-program yang menarik sehingga orang mau menggunakan jasa perbankan. Salah satunya adalah dijamin oleh LPS seperti itu. Itu simpelnya, dan itu adalah hasil analisa saya ya. Mudah-mudahan memberikan gambaran seperti itu. Nah, jadi gini, kita menaruh uang di deposito. Kita harus paham lawannya apa. Lawannya adalah inflasi. Gedean mana nih deposito sama inflasi? Gedean inflasi. Artinya uang Anda habis dalam jangka panjang. Nah, kalau misalnya uang Anda makin lama nilainya makin kecil. Sekarang contohnya Anda dengan 1 juta Anda bisa beli apa sih? 1 juta misalnya Anda bisa beli apa ya? Mungkin bisa beli handphone gitu ya. Nah, lihat tahun depan apakah masih bisa beli handphone yang sama atau enggak. Biasanya harga handphonenya ya udah naik seperti itu. Harga handphone yang terbaru yang ekivalen dengan handphone yang sama sekarang itu udah naik semakin mahal. Artinya apa? Anda nggak bisa beli barang yang sama dengan uang yang sama saat ini gitu. Kalau misalnya sekarang dengan uang 100.000 Anda bisa beli telur 10, nasi sekilo misalnya, ya tahun depan mungkin udah nggak bisa lagi. Sesimpel itu cara ngitung inflasi. Nah, kalau misalnya uang Anda nih, Anda taruh di deposito sekarang 1 juta, tahun depan dengan deposito plus bunganya bisa nggak beli telur 10 dan nasi sekilo? Kalau nggak bisa ya berarti uang deposito Anda udah kalah dengan inflasi. Sesimpel itu kayak gitu. Nah, jadi kenapa sih alasannya orang naruh uang deposito? Nah, ini menarik banget nih. Kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol juga dengan orang-orang yang berduit gitu ya, pengusaha-pengusaha sukses, orang-orang kaya. Jadi gini, deposito itu kan pada prinsipnya uang yang nggak bisa ditarik sewaktu-waktu ya. Jadi benar-benar bukan uang buat kita emergency sih. Karena kalau Anda naruh misalnya 1 M, 1 miliar, Anda tenorin setahun misalnya. Nah, Anda perlu uang minggu depan ya itu nggak bisa tarik. Kalau tarik ya kena penalti, sesimpel itu. Nah, artinya para pengusaha ini mengatakan share kepada saya bahwa mereka naruh uang deposito itu sebenarnya bukan buat investasi buat namain uangnya. Mereka naruh deposito bukan buat uang urgent, bukan buat uang yang sifatnya mendadak, mendesak gitu ya, kayak insidental, bukan. Melainkan mereka naruh uang di deposito itu adalah untuk bangun relasi dengan bank sebetulnya, kayak gitu. Jadi dapat fasilitas-fasilitas tertentu. Kalau misalnya nih contoh di BCA, kalau Anda naruh uang 5 miliar, itu Anda dapat fasilitas yang namanya soliter. Kalau Anda taruh uang 250 juta, Anda masuk prioritas. Kalau di Bank Mandiri, 1 miliar itu prioritas. Di BRI kalau nggak salah 1 miliar itu prioritas juga. Sorry, 1 miliar atau berapa Anda bisa cek deh. Saya nggak hafal juga. Nah, kalau misalnya Anda taruh uang, kalau Anda dapat status prioritas atau soliter di BCA misalnya, itu Anda akan dapat banyak banget fasilitas. Misalnya, kalau pinjam kalau pinjam uang bunganya lebih rendah seperti itu. Lalu kemudian ada fasilitas-fasilitas lain, misalnya dapat rate khusus kalau Anda beli mata uang asing, misalnya kayak gitu. Nah, itulah yang kemudian dicari oleh si orang-orang berduit ini. Kenapa mereka sampai mau deposito di bank? Sekali lagi tujuannya bukan buat menggandakan uang mereka, bukan buat membuat mereka tambah kaya, bukan buat uang insidental, tapi untuk bangun relasi dengan bank, which is penting banget untuk orang-orang yang udah di level tajir melintir gitu ya, udah sangat-sangat penting banget. Makanya mereka punya banyak uang di deposito. Cuma kalau misalnya Anda seperti saya gitu ya, yang masih biasa-biasa aja gitu, yang belum tajir melintir lah, yang masih biasa-biasa aja, masih belum sampai ratusan miliar lah seperti itu, masih ya simple-simple ya. Kalau saya sendiri sih tidak terlalu banyak lah menaruh uang deposito, meskipun deposito tuh oke juga kok sebenarnya buat aset alokasi, cuman ya jangan terlalu banyak karena basically uang kita habis di sana seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan Anda ide, memberikan Anda ya sedikit pencerahan. Nah, kalau misalnya mau deposito, anggaplah misalnya bunganya 0,5% ya, biar gampang. 0,5%, Anda taruh 10 miliar, Anda dapat 50 juta per bulan.
Ya itu worth it sih. Ya oke lah 50 juta bisa buat hidup lah sebulan. Kalau tapi depositonya 10 miliar. Tapi kalau Anda depositonya 10 juta, Anda cuma dapat berapa tuh? 1%-nya 100 ribu. Anda cuma dapat 50 ribu sebulan. Kayak ya nggak bisa dipakai buat apa-apa juga sih gitu. Oke, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya yang saya share dalam video kali ini. Jangan lupa kalau misalnya Anda pengen belajar bagaimana caranya membangun peternakan uang, Anda bisa download e-booknya. Anda bisa download e-booknya. Ini ada sebuah e-book tentang bagaimana caranya bisa membangun peternakan uang dan Anda bisa download secara gratis. Ada di description video ini, ada linknya. Anda tinggal klik aja, Anda tinggal isi data diri, Anda bisa cek di email Anda, nanti si e-book gratis masuk ke email Anda. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa Anda subscribe channel D7 TV, Anda hidupkan notifikasinya, Anda like videonya, dan Anda share video ini kepada teman-teman Anda, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.